Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Permana dari kelas Teknik Informatika S4 dengan program studi Teknik Informatika dengan mata kuliah Data Mining ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu Heart Failure Prediction menggunakan KNN ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah ada datasetnya ya teman-teman. Di sini ada code-nya yang sudah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Muhyiddin. Dan di sini saya sudah melakukan running. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ya teman-teman. Loading dataset. Langkah pertama adalah membuat dataset diambil dari repositori GitHub dosen yang sudah disiapkan untuk tugas ini. Saya menggunakan library Pandas untuk membaca dataset ini dalam bentuk data frame. Lalu kita akan menjelaskan fitur-fitur dataset ya teman-teman. Di sini ada age atau usia pasien dalam tahun, lalu sex jenis kelamin pasien, lalu CP jenis nyeri dada yang dirasakan dengan 4 kategori. Yang pertama, typical angina, atypical angina, non-anginal pain, dan asymptomatic. Yang keempat ada FREPS, tekanan darah dalam istirahat. Lalu CHOL, kadar kolesterol serum. Lalu FBS, fasting blood sugar, apakah gula darah itu bagus atau tidak. Lalu Prestige, hasil elektrokardiogram saat istirahat. Lalu TALACH, detak jantung maksimum yang dicapai. Lalu Exang, angina akibat latihan. Lalu Old Peak, depresi ST yang disebabkan oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Slope, kemiringan segmen ST selama latihan. CA, jumlah pembuluh darah utama yang terdeteksi 0 sampai 3. TAL, tipe defektalsemia. Lalu target kolom label yaitu yang pertama, yang angka 1 itu berarti pasien memiliki penyakit jantung, kalau 0 itu tidak. Dan di sini saya sudah ada tabelnya teman-teman, yang sudah ada output 5 pasien ya teman-teman, yang sudah ada umur, lalu jenis kelamin, CP, dan sebagainya ya teman-teman, yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita akan masuk ke fitur description yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Ini ya teman-teman, lalu ini untuk singkatannya. Oke, kita akan masuk ke yang ketiga, processing. Apa itu processing? Setelah mengetahui fitur-fitur, saya lanjut dengan tahap processing. Langkah awal processing adalah memeriksa apakah terdapat data kosong atau null. Saya menggunakan fungsi isNull atau sum dari Pandas untuk mengecek setiap kolom. Hasilnya tidak ditemukan nilai kosong. Jadi, kita tidak perlu melakukan imputasi atau penghapusan data. Selain itu, semua kolom sudah berbentuk numerik atau kategorikal numerik, sehingga bisa langsung digunakan untuk modeling algoritma KNN tanpa perlu encoding tambahan ya teman-teman. Lalu yang keempat adalah fitur dan label splitting. Setelah processing, ini ya teman-teman, untuk, oh ya sebentar, untuk kodenya ini kalian bisa gunakan ya teman-teman, dan saya juga sudah mendapatkan 5 output yang sudah kita cari ya teman-teman. Lalu di sini ada missing values-nya. Kalian bisa lihat di sini missing values atau null-nya itu 0 ya teman-teman. Jadi tidak ada kesalahan ya teman-teman. Bisa dilihat di sini non-null, age, sex, CP, dan sebagainya teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke 4 ya teman-teman. Fitur dan label splitting. Apa itu fitur dan label splitting? Setelah reprocessing, saya memisahkan dataset menjadi dua bagian. Di sini ada fitur X. Fitur X sendiri adalah seluruh kolom input dari age hingga tal. Lalu Y, kolom target yang merupakan variabel yang ingin diprediksi. Proses ini sangat penting karena dalam machine learning, model dilatih berdasarkan fitur dan mencoba memprediksi nilai label. Oke teman-teman, lalu di sini ada train test data splitting.
Oke, yang berikutnya ada train test data splitting, memisahkan setelah memisahkan fitur dan label, langkah selanjutnya adalah membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data pelatih dan yang kedua adalah data pengujian, training data dan testing data. Saya menggunakan training test split ya teman-teman. Ini udah ada code-nya. Saya menggunakan fungsi train test split dari Sclaren dengan rasio 80% data untuk training dan 20% untuk testing ya teman-teman. Tujuan pembagian ini adalah agar model KNN dilatih hanya pada data training dan diuji pada data testing yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Ini penting untuk mengukur kemampuan generalisasi model terhadap data baru ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut pada yang keenam, KNN Simple Modeling atau pembuatan model KNN. Selanjutnya saya akan membangun model Key Nearest Neighbors atau KNN dengan memilih nilai K sama dengan 5 sebagai nilai awal. KNN bekerja dengan cara menghitung jarak antar data yang ingin diprediksi dengan data lain dalam training set dan mengambil mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Saya melatih model KNN menggunakan data training, lalu melakukan prediksi terhadap data testing ya teman-teman. Lalu di sini ada evaluation model. Di sini sudah ada uh, programnya ya teman-teman. Dan kita sudah mendapatkan outputnya ya di sini teman-teman. Dan precision, recall, F1 score, dan support yang sudah kita dapatkan. Akurasinya macro average dan weight average dengan classification report berikut ya teman-teman. Setelah model selesai diprediksi, saya mengevaluasi performa model menggunakan dua cara ya teman-teman. Yang pertama itu ada akurasi, seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan total data. Lalu yang kedua, classification report yang berisikan precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas, terutama kelas target pertama yaitu pasien dengan penyakit jantung. Hasil awal menunjukkan bahwa akurasi model cukup baik, namun masih bisa ditingkatkan dengan teknik evaluasi tambahan ya teman-teman. Kita akan lanjut ke improve with cross validation score. Kita sudah ada code programnya di sini. Untuk memastikan bahwa model KNN tidak overfitting, saya menerapkan teknik cross validation. Saya menggunakan 5-fold cross validation, artinya data dibagi menjadi 5 bagian dan diuji sebanyak 5 kali dengan kombinasi yang berbeda. Cross validation membantu kita mendapatkan hasil evaluasi yang lebih konsisten dan akurat karena memperhitungkan semua bagian data. Hasil menunjukkan bahwa model memiliki rata-rata akurasi yang stabil mendekati hasil dari data testing. Lalu kita akan lanjut ke improve with standard scaler. Di sini kita sudah ada programnya, scaling, split ulang data yang sudah di scale, fit ulang model dan evaluasi ulang ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan melakukan normalisasi atau standarisasi fitur menggunakan standard scaler. Hal ini penting untuk model KNN karena algoritma ini sangat sensitif terhadap skala atau satuan fitur. Misalnya, kolom seperti kolesterol bisa memiliki rentang nilai ratusan, sementara kolom seks hanya memiliki 0 atau 1, yaitu laki-laki atau perempuan ya teman-teman. Setelah fitur distandarisasi, saya latih ulang model KNN dengan data yang sudah dinormalisasi dan hasilnya menunjukkan peningkatan akurasi. Lalu berikutnya kita akan lanjut ke nomor 10, yaitu improve with tuning parameter ya teman-teman. Untuk mendapatkan performa terbaik, saya melakukan tuning parameter menggunakan teknik grid search CV. Saya mencoba nilai K dari 1 hingga 20, lalu memilih nilai K dengan akurasi terbaik berdasarkan cross validation. Hasil tuning menunjukkan bahwa nilai K terbaik adalah dengan rata-rata akurasi. Dengan tuning ini, saya mendapatkan kombinasi parameter optimal untuk model KNN yang memberikan hasil prediksi yang paling akurat ya teman-teman. Oke, kesimpulan akhirnya dari seluruh proses, kita dapat simpulkan bahwa model KNN cocok digunakan untuk klasifikasi diagnosis penyakit jantung. Tahapan preprocessing seperti scaling dan tuning parameter memiliki dampak besar pada akurasi akhir.
Lalu teknik validasi silang sangat penting untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terpercaya. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.